Yo, selamat datang di podcast Bicara Santai. Tempat nongkrongnya anak kampus yang pengen kelihatan tetap profesional tapi tetap santai. Bukan gitu, Vin? Ya, betul. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Junggungan Supriyaderanto Simamora dan teman saya. Nama saya Kevin Bastian Purba. Jadi hari ini kami akan membahas tentang seputaran komunikasi bisnis nih, mengenai konsep dasar komunikasi, bentuk dasar komunikasi, dan proses komunikasi dalam dunia bisnis. Nah, sebelum masuk ke inti materinya, tolong dong kasih tahu apa kegiatan kamu sehari-hari. Apakah kamu kuliah atau bekerja? Ya, jadi aku sekarang sedang berkuliah di Universitas Metodis Indonesia, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi nih, Pin. Nah, cocok banget tuh dengan topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu komunikasi dan bisnis. Bisa dong kamu kasih tahu inti dari komunikasi dan bisnis ini menurut kamu? Ya, oke, jadi komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi antara komunikan, yaitu yang menerima pesan, dengan komunikator, yaitu yang menyampaikan pesan melalui media dan bentuk tertentu guna mencapai satu tujuan. Ya. Dan komunikasi bisnis ini proses penyampaian pesan dalam dunia bisnis, mencakup media dan bentuk tertentu guna mencapai suatu tujuan, seperti menyampaikan informasi, yang kedua mengembangkan karyawan, yang ketiga mendiskusikan suatu pekerjaan, serta untuk bernegosiasi. Begitu, Pi. Oh, jadi gitu ya. Jadi, apakah ada aspek yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi? Oke, Pi. Tentu ada dong, yaitu bahwa komunikasi harus dipandang sebagai proses menyangkut aspek manusia dan aspek serta aspek lainnya, serta aspek informasi, yaitu informasi atau keterangan. Ialah segala sesuatu yang mempunyai kegunaan, gitu, Pi. Oh, gitu ya. Jadi, kalau bentuk-bentuk komunikasi itu apa tuh? Bisa kamu jelaskan? Nah, jadi bentuk dari komunikasi bisnis ini sebenarnya terdapat dua bentuk dasar, Pin. Yang pertama itu komunikasi verbal ya. Yang kedua komunikasi non verbal. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi verbal ini adalah bentuk penyampaian pesan dengan menggunakan kata-kata dan biasa digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan maupun tulisan, seperti berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Misalnya dalam dunia bisnis nih, dapat kita jumpai berbagai contoh komunikasi verbal, seperti membuat dan mengirim surat permintaan barang, surat mutasi karyawan, dan surat penawaran. Kemudian dalam komunikasi verbal itu terdapat penyampaian pesan komunikasi secara lisan dan komunikasi secara tertulis, di mana penyampaian pesan komunikasi secara lisan ini lebih mudah, lebih cepat, dan lebih praktis. Sedangkan komunikasi tertulis ini jarang dilakukan, ya. Kemudian karena dia lebih detail dan kompleks dan berkekuatan hukum juga. Dan penerimaan pesan bisnis melalui membaca dan mendengarkan diperlukan juga kemampuan mendengarkan dan membaca yang baik supaya dapat menghargai dan menjalin komunikasi yang efektif dan efisien gitu. Dan yang kedua yaitu komunikasi non verbal nih, Ken. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi verbal ini yaitu di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan bahasa tubuh, ya kan? Ya. Seperti misalnya nih sinyal-sinyal bahasa lain, penampilan, dan mengenai cara bicara kita, begitu. Misalnya dengan ekspresi wajah kita nih, kita sedang mengkomunikasikan hal yang menyenangkan, maka tentu kita juga harus menunjukkan ekspresi wajah yang gembira. Sebaliknya nih, kalau kita mengkomunikasikan hal yang tidak baik ataupun sedih gitu, maka kita juga harus menunjukkan ekspresi wajah kita yang bersimpati dan sedih gitu. Kemudian kontak mata. Nah, kontak mata ini menunjukkan bahwasanya kita sedang berkomunikasi dengannya dan memperhatikannya dan serta mendengarkannya gitu. Yang ketiga gerakan tangan. Nah, ini juga hal yang penting nih, Ping. Ya. Di mana ini digunakan untuk memperkuat komunikasi verbal. Kita harus pastikan bahwa gerakan tangan kita itu tepat dan tidak berlebihan ya. Dan pastinya juga harus sopan. Tidak mungkin dong aku pada saat kita berkomunikasi nih, aku tunjuk-tunjuk kan hal tersebut tidaklah sopan gitu kan. Dan yang keempat itu ada yang disebut dengan postur. Nah, postur ini seperti kita berdiri atau duduk dengan postur yang tegak. Nah, pandangan wajah lurus ke depan dan atau menghadap orang yang berbicara dengan kita. Dengan postur badan kita yang tegak itu membuat kita lebih fokus dan menunjukkan kepercayaan diri kita. Dan yang kelima itu ada yang disebut dengan gestur nih, Pin.
kita harus menampilkan gerak-gerik tubuh kita yang sopan. Tunjukkanlah kita menghargai orang yang berbicara dengan kita, sehingga pesan lebih jelas dan orang yang berbicara dengan kita juga merasa nyaman dan merasa dihargai. Dan yang terakhir nih Pin, ada yang disebut dengan gerakan kepala. Ini tidak asing, bukan buat kita ya kan? Ya. Nah, ini gerakan kepala ini menunjukkan tindakan setuju atau menolak suatu pernyataan yang kita sampaikan kepada audiens kita. Nah, misalnya nih Pin, kalau kita sedang melakukan presentasi nih ya, nah maka kalau audiens kita setuju dengan pernyataan kita, mereka akan menganggukkan kepala mereka. Namun kalau mereka tidak setuju dengan pernyataan ataupun pesan yang kita sampaikan kepada mereka, maka mereka akan menggelengkan kepala mereka gitu Pin. Oh, jadi seperti itu ya bentuk komunikasi bisnis. Jadi kalau proses dari komunikasi bisnis ini seperti apa, Ling? Proses komunikasi dalam komunikasi bisnis ya? Ya. Baik. Jadi proses dalam komunikasi bisnis itu pertama-tama ya pengirim pesan memiliki ide yang ingin disampaikan kepada penerima pesan tentunya ya. Oke. Yang kedua itu ide tersebut kemudian juga menjadi sebuah pesan melalui proses yang disebut sebagai encoding. Encoding ya teman-teman ya. Ya. Dan perubahan bentuk ide ini bertujuan untuk memudahkan penerima pesan untuk memahami keseluruhan isi ide yang ingin disampaikan pengirim pesan gitu. Setelah itu pengirim menyampaikan pesan tersebut melalui saluran-saluran atau media yang ada kepada pengirim pesan. Seperti ini ya, pesan dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan. Pesan kemudian diterima oleh penerima pesan yang kemudian melakukan proses yang dimaksud. Proses itu adalah decoding teman-teman. Nah, untuk mengartikan pesan yang diterimanya, kemudian pesan baru dapat diartikan dengan benar. Jika penerima pesan telah memahami isi pesan tersebut, seperti yang dimaksudkan pengirim pesan, kemudian penerima pesan memberi tanggapan dan umpan balik atau yang disebut dengan feedback. Nah, umpan balik ini dari pengirim pesan, kemudian pengirim pesan dapat menilai efektivitas suatu pesan dari umpan balik yang disampaikan oleh penerimanya, gitu Pin. Ya. Oke, jadi menurut kamu nih Cung, apakah komunikasi bisnis pada sebuah perusahaan hanya berguna dan penting bagi CEO atau manajer? Nah, ini yang menjadi satu permasalahan nih Pin ya. Banyak orang beranggapan bahwa komunikasi bisnis itu hanya pada ruang lingkup bisnis saja. Seperti yang kau bilang tadi nih, misalnya manajer atau CEO, hanya mereka yang membutuhkan komunikasi bisnis. Ya. Nah, hal tersebut merupakan hal yang sangat salah besar gitu. Dimana kita sebagai mahasiswa juga membutuhkan komunikasi bisnis supaya misalnya nih kita ada tugas presentasi kelompok, kemudian atau kita sedang mengikuti lomba bisnis, maka kita harus membutuhkan kemampuan dalam berkomunikasi yang baik. Bisa saja dengan kemampuan kita dalam berkomunikasi yang baik itu menjadi penentu kita dalam sukses. Ya. Artinya nih, jangan kita gagal sebelum bertanding gitu, ya kan? Jadi Cung, mengapa komunikasi itu sangat penting bagi organisasi atau mahasiswa? Oke, kepilih. Komunikasi bisnis itu sangat penting ya bagi organisasi maupun mahasiswa. Karena komunikasi bisnis sangat dipentingkan dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah, swasta, besar atau kecil. Sangat memerlukan komunikasi, di mana tujuannya adalah mau bermitra, supaya komunikasi tersebut saling menguntungkan tanpa adanya kesalahpahaman antara kedua pihak. Jika ada komunikasi, berarti ada nilai dan manfaat yang ingin dicapai. Begitu Pin. Sedangkan bagi mahasiswa ya, menurut saya komunikasi bisnis itu sangat penting, supaya mahasiswa juga mampu menyampaikan gagasan atau ide yang akan disampaikan mereka. Kemudian menunjang karir di masa depan, mengembangkan kemampuan presentasi mereka, negosiasi, penulisan bisnis, membentuk sikap dan etika profesional juga sangat penting buat mereka, serta membantu kita memahami pentingnya membangun networking dalam konteks bisnis. Begitu Pin. Oh, tapi aku pernah dengar komunikasi harus berpusat pada audiens. Itu maksudnya apa sih? Oke Pin, kalau menurutku sih ya, komunikasi yang berpusat pada audiens itu artinya dalam menyampaikan pesan kita harus mengenali audiens kita siapa ya Pin ya. Kemudian memahami karakteristik yang akan menerima pesan kita itu siapa dan media apa yang tepat untuk digunakan. Misalnya nih, kamu Kepin melakukan komunikasi dengan orang tua kamu untuk menyampaikan sesuatu dan kamu memilih media untuk mengirim pesan kepada orang tua kamu,
yaitu media lewat Gmail. Maka hal tersebut kurang tepat ya bagi orang tua, di mana mungkin ya tidak ada feedback ataupun balasan dari orang tua kamu, karena bisa saja orang tua kamu itu tidak mengerti cara melihat Gmail kamu gimana gitu. Oleh karena itu kita harus memperhatikan media yang digunakan, kemudian memahami kebutuhan apa yang menarik perhatian audiens kita, dan informasi apa yang diperlukan oleh audiens kita gitu, Pi. Oh, jadi begitu ya. Tapi pernah nggak sih kamu melihat adanya komunikasi yang gagal? Wah, pasti pernah dong. Contohnya saat presentasi nih ya, saat presentasi kelompok ada anggota yang bicara terlalu cepat, kurang jelas, dan atau malah nggak nyambung nih sama materinya gitu. Akibatnya audiens bingung kan, dimana pesan atau pernyataan kita tidak tersampaikan dengan baik. Jadi atau kadang ada juga yang terus menerus membaca slide tanpa interaksi gitu, Pin. Sehingga suasana itu membosankan. Nah, itu sebagai contoh gagalnya komunikasi yang sering terjadi, khususnya ya terjadi pada dunia kampus gitu. Nah, itu dia Jung. Memang kesalahan seperti itu memang sering terjadi. Nah, menurut kamu nih Jung, ada nggak sih tips dan trik agar audiens dapat betah untuk melihat apa yang kita sampaikan terhadap audiens itu sendiri? Ya, kalau menurutku sih ada beberapa tips penting ya, seperti yang pastinya menguasai materi supaya kita lebih percaya diri ya. Kemudian menggunakan bahasa yang jelas khususnya ya, dan sederhana. Jangan cuma baca slide, tapi jelaskan dengan gaya sendiri. Gunakan bahasa tubuh dan kotak mata yang jelas dengan audiens. Kemudian mengatur tempo bicara kita. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, supaya audiens dapat mengikutinya dengan baik gitu. Kemudian kita harus melibatkan audiens kita dengan tanya jawab, serta latihan juga penting nih, Pin. Misalnya kita latihan bicara di depan kaca, rekam suara, dan dengarin lagi, sehingga kita bakal tahu bagaimana yang perlu kita perbaiki nih, Pin. Dengan cara ini presentasi kita jadi lebih hidup dan pesan kita tersampaikan dengan jelas gitu, Pin. Nah, dari contoh kegagalan yang kamu jelaskan barusan, apa sih kegagalan yang paling umum? Nah, oke, Pin. Jadi masalah dalam komunikasi bisnis itu sebenarnya beragam ya. Seperti masalah dalam mengembangkan pesan, yaitu adanya keraguan-raguan tentang isi pesan kita, kemudian kurang terbiasa dengan situasi yang ada, atau masih asing dengan audiens. Yang dimana masalah dalam menyampaikan pesan, misalnya sarana atau prasarana tidak mendukung, seperti sambungan kabel yang kurang baik pada sound system, kemudian lampu yang tiba-tiba pudar. Nah, masalah yang ketiga itu masalah dalam menerima pesan, yaitu kondisi penerima pesan dan lingkungannya tidak mendukung, serta adanya perbedaan latar belakang nih, Pin, seperti perbedaan penafsiran kata dan perbedaan reaksi emosional. Jadi kalau mau memperbaiki komunikasi yang efektif itu bagaimana tuh? Oke, jadi untuk caranya ya, jadi sebagai komunikator yang baik, kita harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh komunikan sesuai sudut pandang komunikan. Nah, di mana secara umum ya, audiens itu mempunyai kerangka berpikir yang jelas, maka perlu adanya ekspresi agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran, gitu, Pin. Kemudian komunikator juga harus memiliki suatu keyakinan dan optimisme yang tinggi bahwa audiensnya itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga juga komunikator itu harus menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan, gitu, Pin. Jadi komunikasi dan bisnis ini sangat penting ya, bukan cuma untuk dunia kerja, tapi juga untuk bermasyarakat, organisasi maupun kampus. Nah, betul sekali nih, Pin. Dan juga orang bisa menilai kita dari cara kita bicara dan menulis. Jadi jangan menganggap komunikasi itu hal yang sepele. Nah, mulailah dari hal kecil seperti mendengarkan dengan penuh perhatian dan berusaha memahami sudut pandang orang lain. Jadi gitu, Pin. Oke, terima kasih junjungan atas waktunya dan juga materi itu sangat berguna ya untuk mahasiswa. Ya. Dan juga saya sebagai mahasiswa sangat merasa tercerahkan atas materi yang kamu berikan barusan. Ya, sama-sama ya, Pin ya. Dan juga semoga apa yang kita bahas sekarang ini bermanfaat juga untuk teman-teman
yang melihat podcast kita ini. Dan jangan lupa bahwa komunikasi bisnis itu sebenarnya sangat penting teman-teman. Dan jangan lupa bahwa ataupun menganggap remeh bahwa komunikasi itu hal yang sepele gitu. Dan cobalah untuk memulai hal-hal yang membuat komunikasi itu kita itu menjadi lancar. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi sobat bicara santai nih, itu tadi obrolan seru kita hari ini. Semoga podcast ini bermanfaat bagi semua pendengar podcast kita hari ini dan juga teman-teman kita mahasiswa. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.